Guys, hari ini tanggal 19 April 2023 dan jam 4 sore waktu Prancis, saya sudah kedatangan tamu jauh dari Bandung, Om Bureka, seorang astraler dari jurnal Astral. Beliau ini yang mengaktifkan AstroSense, para peserta jurnal Astral ya Om ya. Sebelum mereka berastral ya. Aku baru tahu ini dari Om Power Rangers. Terima kasih Om Bureka sudah mau datang di sini untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, terutama dengan saya dan mungkin yang melihat video ini dan anggota baru Jurnal Astral atau siapa saja orang awam lah. Silakan Om Bureka memperkenalkan diri. Ya, halo. Di sini di Bandung jam 9:04 ya. Kamu mau ngomong apa ya? Yang jelas. Ya, memperkenalkan diri nama. Oh iya. Ya, saya Yuki. Saya diam di Bandung, tinggal di Bandung, asli orang Bandung. Nah, mencoba karena diundang di sini ya, saya coba Ya. Bisa bicara. Terima kasih mau datang. Tapi ini direkomendasikan sama Om Power Rangers. Saya pernah ikut kayak gini. Manggilnya apa nih? Yang gak enak. Ya teh atau apa aja nggak apa-apa. Nama juga nggak apa-apa Om. Ya, saya biasanya nggak pernah ikutin kayak gini. Jadi, biasanya yang suka muncul-muncul itu ya yang sering muncul. Kalau saya kan emang nggak pernah muncul. Tapi itu saya kan baca itu loh, PDF itu ada nama Bureka. Itu aku pernah nanya siapa itu Bureka gitu loh. Katanya disuruh astraling biar tahu siapa Bureka. Ini udah ketemu, alhamdulillah. Pada saatnya, pada waktunya kita bisa bertemu dengan orang yang siapa ini ya? Aku tanya ke ini nggak mau, udah astral aja gitu. Waduh, gimana ya? Oke. Om ini tinggal di Bandung, di daerah mana Om? Saya juga pernah tinggal di Bandung lama. Di Batu. Oh, di Batu. Bandung ke arah selatan sedikit. Oh iya. Jadi Om, itu aja sih. Oh, Om udah berkeluarga atau masih single? Oh, alhamdulillah masih bertahan. Single ya? Oh ya nih, bagi yang masih single juga boleh nih minta apa ya, nomor Telegram kalau nggak WhatsApp-nya Om Bureka atau Om Yuki Irfan ya namanya ya. Om Yuki Irfan bisa apa di kolom komentar di YouTube. Nggak apa-apa promosi ya Om ya. Nggak usah malu ya. Banyak juga Om itu anggota jurnal Astral yang masih single-single itu, cewek. Jadi bikin kalian jadi single semua. Oh, iya, dan aku ada kenal beberapa single tapi nggak mau bicara. Ntar digetok. Oh ya, saya ingin tahu nih Om, berbagi pengalaman. Kapan pertama kali Om Bureka masuk jurnal Astral dan bagaimana ceritanya? Sebenarnya kalau masalah kapan masuk jurnal Astral, saya sebelum ada jurnal Astral saya udah ada. Oh, sudah aktif. Sudah aktif. Gitu. Di tahun berapa ya? Itu aktif di mana Om? Maksudnya udah Astral. Oh, udah Astral. Oh iya. Oh ya. Jadi sebenarnya sebelum JA dibuat itu ada tim lain, tim awal-awal lah. Ala-ala, iya. Namanya apa Om? Gak sih, nggak ada namanya, cuma itu yang awal-awal yang terdekat aja. Yang sekarang jadi para mentor saya katanya. Nah, mereka dulu sebenarnya. Oh, mereka dulu. Berapa orang ya? 10-20 orang kali ya. 10-20 orang. Kalau boleh tahu siapa saja Om? Gak mau ngomong. Mau ngomong nggak? Di JA. Itulah yang sering muncul aja. Sering munculan yang suka ngasih.
dan lain-lain. Kayak contohnya mah kayak ini, Ospati, Adema, Dana Mm-mm. lagi ya, sering aktif tuh. Siapa ya nama Avalonnya saya lupa. Pokoknya orang-orangnya itulah. Ya pokoknya. Kriadana itu nama Avalon ya Om ya? Nah, itu Om Roni bukan? Ya, betul. Betul. Ah, berarti betul. Dia ngaku tapi aku dapat. Nebak-nebaknya. Oke. Di GA juga nama Roni banyak banget. Oh yang mana? Oh, Roni Suryawan. Roni Suryawan. Awal-awal sebelum GA tuh udah ada tim sebenarnya. Di awal-awal itu teh mulai aktif Astral tuh tahun 2000 berapa ya? Kalau saya nggak salah ya 2022 atau 2021 kalau nggak salah ya, saya lupa. 2021. Oh, berarti 2001 udah terbentuk ya Om ya? Nah, sebelumnya saya sendiri dulu. Oh, Bukan sendiri, sendiri. saya jalan sendiri gitu. Jalan sendiri dulu. Biasanya saya dulu sering ngobrolnya sama Budang gitu. Mm-mm. Tuh, karena ya dulu kan belum bisa lebih mudah sekarang diterima tentang keadaan begini kan ya. Jadi ngobrolnya sama yang rada-rada ya beres juga otaknya. Tuh, sebenarnya. Iya. Tahun 2016 kalau nggak salah 2017 sudah sering laporan sama Budang Oh, tentang berarti udah keadaan. dari tahun 2017, Om. Udah Ya, lama ya? ngobrol sama Budang ini mah. Sebenarnya saya sama Budang nggak dekat, nggak lah, saya nggak dekat, nggak gimana, tapi entah gimana, kenalin dan lain sebagainya, akhirnya dekat, bingung mau ngapain, akhirnya saya ini aja karena dia open mind, wawasannya ya luas, sangat luas. Jadi saya kira bisa barangkali memahami apa yang saya omongin gitu. Jadi udah mulai laporan tentang termasuk keadaan alam, gerakan yang sekarang dikerjain kayak gerakan lempeng, udah sering saya laporin. Tuh. Cuman dulu saya bingung tindakannya. Iya, Sama yang itu nanti yang aku mau tanyakan itu. Om, ya, di bawah nanti Om udah jelasin duluan. Om, aku ingin tahu gimana itu teknik mengaktifkan indera astral untuk banyak orang gitu dari jarak jauh. kalau saya dari sisi saya melakukannya sama seperti saya ngajakin astral satu orang dua orang sama aja. Oh, sama aja Gitu. gitu. Sama aja kalau saya. Ya, waktu ini mah cerita ya. Kalau saya kalau ngobrol sama saya kebanyakan cerita. Kalau teori saya kayaknya kurang ya. Bisa menyampaikan teori yang benernya gimana. Kalau ini pengalaman ya saya cerita pengalaman. Kalau awal-awal saya juga ditawarin kita harus memperbesar orang, memperbanyak orang, memperbesar komunitas kali. Nah, kemampuan itulah yang akan dibutuhkan nanti. Kemampuan untuk membaca hal lebih tajam, lebih luas, lebih dalam, kayak gitu kan ya asal gitu ya. Nah, gimana cara mengaktifkannya ya? Intinya semua membaca dirinya sendiri kan, intinya ya DNA sendiri katanya kan. Nah, gimana nih? Akhirnya ada orang yang emang jago banget punya ngumpulin orang gitu kan. Saya lagi di mana? Saya kan sering banget di perjalanan. Saya nggak pernah astral sambil duduk bersila meditasi gitu. Nggak pernah saya selama ini nggak pernah ngalamin. Pasti saya astralin di jalan. Oh, di jalan. Dimanapun. Sambil apa? Motor Ya, apa mobil? bawa motor, sambil makan, sambil jalan, sambil ngobrol sama orang, sambil ngapain aja. Pokoknya saya nggak pernah diam khusus spesial. Nah, saya akhirnya ditawarin. Ini kita mau buka nih uh, jaringan lebih besar, buka kesempatan orang lain untuk mengaktifkan astral sense-nya.
bagaimana gimana nih? Oh saya nerima banget. Ya udah nggak apa-apa. Yang dari dulu kalau banyak yang astral, kayaknya saya jadi nyambung ngobrol-ngobrol, senang aja gitu. Ya udah dari awal pas saya lihat handphone daftarnya 190, 400. Ini kok banyak, banyak, banyak banget. Akhirnya waktu itu teh pertama bulan apa ya? 400 orang kalau nggak salah, 400 lebih. Kalau nggak salah saya ingat ya, angkatin. Nah, gimana teknisnya? Ya Budan nggak ngasih tahu, cuman coba disinkronisasi aja sama support system kita kendang. Kan itu yang ngebuat kita jadi lebih mudah. Turun aja dulu, ya, nggak serius banget lah, sambil ngapain, sambil mandi kayak sambil saya gitu. Boleh tanya sama Budan. Nah, udah aja. Nah itu orang-orang dalam, orang-orang yang sekarang jadi senior-senior itu datang, ada beberapa orang yang penasaran nanyanya gimana caranya. Iya. Ya juga kalau ditanya secara teori ya gimana caranya. Cuman ya tahu ya kalau emang sifat saya seperti itu. Saya lebih mempercayakan sama diri saya sendiri dibanding sama banyak doktrin dan pengetahuan dari luar. Saya lebih Iya, iya. percaya sama badan saya sendiri. Iya. Akhirnya jam 8 kalau nggak salah. Peng, mulai nyala lah. Semua pada ngeliat, semua ngeliat saya, ya saya nggak mungkin dong pose ya. Sudah aja saya waktu itu sambil main handphone sebenarnya. Akhirnya Oh, berangkat lah. Main handphone sambil nungguin waktu gitu. Teman-teman yang lain masih lagi masak-masakan di situ. Kan biasa ya. Tiba-tiba set mereka yang lagi ngeliatin saya pura-pura nggak lihat saya gitu merasakan juga ke bawahnya. oh gitu. Oh benar dan sebagainya. Tapi saya diam-diam aja. Oh. Jadi saya nggak mau lah dilihat orang kayak ih keren banget meditasi. Oh gitu caranya, nanti takutnya oh kayak gitu caranya. Kalau saya kan nggak gitu. Akhirnya berangkatlah semua dan banyaklah testimoni alhamdulillah. Jadi sambil gitu ya. Yang penting ini apa ya? Gelombang otak kali ya. Yang penting fokus tapi sambil itu kali ya. Setiap Hanya orang memahami setiap orang apa sendiri-sendiri kali ya. Tekniknya. apa Setiap orang orang kayaknya ada yang sambil bekerja justru malah ini gitu kali ya. Ada justru yang ya nggak bisa disambi. Tapi kalau udah ahli ya mungkin bisa nyambi ya, Om ya. Keluar sendiri gitu kali ya. karena kan nggak ada standar berastral itu seperti apa tekniknya gitu kan. Oh, Itulah sebenarnya. oh nggak ada Jadi standar ya. cara-cara cara astral ya langsung aja astral. Jalan Cuman aja kalau gitu ya. jalan aja kan ada yang ngeliat warna dulu, ada yang lorong dulu gitu ya. Ada yang Ada yang imajinasi dulu. tahu, yang saya tahu kayak gitu. Teteh dulu gimana? Ya, Ketiduran. enggak ketiduran, cuman apa kayak melihat sesuatu tapi ya udah cerita aja deh gitu. Walaupun yang lainnya ragu, aduh mau cerita ntar dikira halu gitu. Tapi ada bodo amat gitu, nggak ada yang kenal aku gitu, cerita aja. Ternyata ada juga gitu yang masuk yang tahu gitu loh. Ya, emang biasanya kalau buat awal-awal ya itu bagus sih bodo amat itu. Iya, ya yang saya liatin, Ya, yang saya iya, lihat bodo begitu ada. amat. Bodo Tapi bodo teteh amat orang mau bilang apa, udah tulis aja gitu. Udah. Kan nanti ketahuan antara yang halus sama emang bener astral. Kita jadi tahu sendiri gitu. Karena pasti dari itunya. pasti ada sambungannya sama yang lain kan. Mm-mm, mm-mm. Oh ya, saya ingin bertanya nih Om. Jadi aku ada pertanyaan, aku pilah-pilah gitu. Supaya aku nggak lupa kalau udah bertemu gini hadap-hadapan. Jadi peran Om Bureka di jurnal astral apa saja? Kan aku yang tahu Om Bureka itu ada sebagai admin di TPJA. Terus suka beres-beres alam gitu ya, melihat mahma, terus menggiring mahma gitu ya, Om ya. Yang aku tahu. Selain itu apa aja, Om? Terus itu juga yang beres-beres alam bisa dijelasin lebih luas supaya yang lainnya mungkin juga bisa tahu. Ya. Jadi kalau balik lagi ke GA,
kalau di saya pribadi dia tuh kayak apa ya, kayak basic latihan basic lah, kayak sekolah lah, sekolah sambil praktek gitu ya. Jadi tugas itu bukan tugas dari DA sebenarnya, Oh, tugas buat semua manusia sebenarnya. iya. Cuman barangkali bisa di share di DA ataupun di tim lain. Kan banyak juga di tim orang lain yang tidak tahu zona astral tapi berlatih astral. Banyak, banyak banget. Saya Oh banyak iya. kenal gitu. Dia lagi ngebahas apa, kok orang yang bukan DA dan lain sebagainya kok ngebahas hal yang sama saya. Ada, sering Iya. sebenarnya. Eh, ikutan ikutan dari alam tuh sebenarnya nggak ke suatu kaum aja, ke siapapun yang dia, siapa aja ke yang dia mau sebenarnya kayaknya ya. Nah, kalau misalkan masalah saya di DA, kebetulan karena dibagi tugas biar nggak ngabisin tugas orang lain, jadi saya divisinya energi, Energi. apapun tentang radiasinya atau apa. Padahal saya punya tim kecil 4 orang totalnya. Saya dengan 3 teman yang lain, 3 cewek, 3 cowok, 1 cewek. Itu tim inti saya. Kenapa Namanya harus tim energi. Namanya tim energi ya, Om. adalah tim naga namanya. Cuma Oh, nama-nama naga. kita aja. Oh, namanya tim naga. Oh ya, aku pernah dengar tim naga. Itu 4 orang, hanya 4 orang ya. Itu 4 tim orang. energi. Ya, itu Tugasnya yang apa? Soal energi ya? eh, kebanyakan ya dulu eh, bikin sentra. Bikin Jadi kita sentra. yang merakit sentra. Nah, itu Merakit. Om. Aku itu nggak tahu apa itu zentra, Om. Tolong jelaskan. Karena banyak kata-kata zentra, tapi aku nggak tahu, berarti banyak yang nggak tahu juga. Aku yakin. Sentra itu mekanisme penyeimbang. Jadi prinsipnya gini aja, kalau kan alam tuh saling di alam tuh dapat prinsip keseimbangan ya. Ya, Rengis. Keseimbangan itu jadi eh, saling mengisi, saling menyeimbangkan kan. Kalau keseimbangan. Nah, cinta itu menyeimbangkan. Hmm. Kalau alam lagi seimbang, ini kalau alam kelebihan muatan pasti dia menyeimbangkan diri kan. Kelebihan muatan terlalu banyak, dia menyeimbangkan dan seketika jadinya banyaknya ekstrim kan. Nah, misalnya di alam nih, tiba-tiba kebanyakan ion negatif, ion positif nih Hmm. di udara nih, kekurangan elektron, bisa aja dia langsung hujan ekstrim. Hmm. Kalau nggak Hmm. kelebihan elektron nih, malah hujan geledek, dan lain sebagainya, banyak lah yang rusak sebenarnya. Hmm. Hanya itu. Nah, si genre ini menyeimbangkan dengan mekanisme Hmm. sebenarnya. Buat awalnya gini, ya, saya nggak tahu ada genre sebenarnya. Saya kan lebih cenderung ke sana orangnya. Malah merubah sedikit aja. Buat saya tahu pun saya tidur, saya tahu notifnya aneh-aneh di badan saya. Bukan saya bukan Oh. tahu, tapi aneh. Tiba-tiba apalah, tiba-tiba nggak enak, pokoknya nggak tenang. Itu Hmm. nggak enaknya, enaknya nggak enaknya astrosense bangun itu nggak, tuh bukan hebat, bukan keren, tapi nggak enak banget. Oh. Oh Saya gitu. tahu nih kemana pasti kemana. Nah saya punya akhirnya ngobrol sama bilang gini, udah coba seimbangin. Makanya saya suka bikin hujan ekstrim. Dulu waktu itu sering hujan ekstrim di Bandung dan sekitar. Saya bikin penyeimbang gimana caranya hujan yang ekstrim, angin besar, hujan besar ini jadinya dihambat, kalau nggak ketika kejadian dikurangi dampaknya. Dan itu Oh. eksperimen. Saya banyak orang di luar saya menyaksikan itu. Oh banyak awalnya. Terus sama teman-teman yang satu tim menyaksikan. Kita harus lihat dong hasil saya kerja, nggak cuma kata saya kan. Banyak orang awam yang nonton, banyak juga tim yang tahu astralin melihat bentuknya. Coba bikinlah seperti mekanisme kubah menutupi sesuatu. Dulu sering banget itu sampai 2 hari sekali lah paling lama.
Oh, Jadi wah. udah rusak, udah rusak, udah rusak terus. Makanya Udang ngasih tahu, bikinlah mekanisme yang terus bergerak Hmm. kayak pakai AI gitu. Jadi sistem tumbukan yang terus menerus membuat penyeimbang. Akhirnya dikasih tahu, diajarinnya cuma prinsipnya doang. Ini Mm-mm. prinsip gini, diaduin yang dari tanah negatif, yang dari udara positif. Gimana cara numbuk terus dan akhirnya bikin pusaran. Harus seimbang tuh hitungannya. Nah, kita tuh yang bego-bego kan di naga semua nih. Naga kan yang orang-orang bego-bego. Bener. Tapi pintar terus bego semua nih. Aduh gimana ya gitu. Gimana. Akhirnya ketemu lagi, dijelasin lagi. Sama penjelasannya kayak gitu. Intinya tumbukan gimana. Prakteklah kita. Praktek, ada korban dulu, pingsan yang satu blackout dan lain sebagainya. Oh iya, sampai gitu? Nah, itu benturan langsung kena fisik. Langsung. Kalau sekarang, Oh, jarang. Dulu yang cewek tuh sampai luka bakar, sampai kemarin terakhir mimisan. Kerjaan saya oh, diambil. Ya. Laporan dan lain sebagainya. Udahlah, biarin lah. Ya, gimana ya, karena kita berusaha dan niatnya ingin berbuat sesuatu. Karena ingin berdoa dan lain sebagainya kan, karena kita bego, karena kita nggak tahu, makanya gitu penuntunan dari yang buat kan, yang buat kita buat hmm. semua ini. Akhirnya turunlah, tahu caranya sendiri. Serius ini. Karena ya akhirnya karena kebegoan kita akhirnya kita ditolong. Oh, Ada aja petunjuk dan sebagainya, ada tiba-tiba yang menggerakkan dan lain sebagainya, tiba-tiba di otak tuh gini loh, jadi hmm. ya Oh langsung gitu. jadi dan lalu satu titik tuh di Indonesia kebetulan ada 5 titik yang ori. Yang Zentra Nah, Zentra yang ori itu 5, sisanya 5. bayangan. Oh, sisanya bayangan. Bayangan Itu jadi Zentra ada di seluruh dunia atau hanya di Indonesia, Om? di sabuk Katulistiwa aja. Tapi Oh di itu Sabuk Katulistiwa tapi seluruh dunia. nggak sabuk Katulistiwa aja, tapi daerah apa namanya? Halo hilang. Lalu hilang, ada telepon masuk tadi, udah aku ini tolak. Jadi Mana itu kan internet atau ada bumi, Om, ada bumi besar gini. Karena ada sabuk Katulistiwa itu melingkar, itu melewati seluruh negara kan ya Om ya? Nah, Zentra itu hanya di Katulistiwa Nusantara apa di seluruh dunia? di sabuk Katulistiwa seluruh dunia kecuali daerah Irian, daerah Afrika, Atlantik, Amerika Serikat bagian selatan itu nggak kena. Oh, nggak kena. Sengaja itu strateginya dari Papa Buddha, strategi itu. Oh, strategi Papa Budang. Om Power Rangers ya. Oh itu tuh Power Ranger. Oh, sama lagi. Iya, kalau di TPJA namanya Power Rangers. Aku pikir dulu admin, nggak tahu siapa gitu bisa ganti-ganti gitu. Aku pikir ternyata satu orang. Oh, iya, ada suara motor. Nggak apa-apa. Di situ ada suara sepeda motor. Wah, hebat ya berarti ya. Ngobrol kayak gini harus sama yang sel-sel otaknya banyak aktif, Om. Kalau nggak nyambung. Ini loh, sebenarnya saya gini, kalau nongkrong sama teman-teman yang lain yang jurang asal nih ngumpul, kita bingung loh. Itu bukan kita aja yang paling cerdas nih ya, yang timnya yang paling cerdas yang cewek. Itu alhamdulillah bisa lah dia nerima. Oh gini. Kita yang cowok bego semua, nggak ngerti yang diomongin apa. Itu apa banyak istilah yang kita nggak ngerti. Seriusan, sama sekali nggak tahu. Jadi kita tuh belajar mempelajari orang, makanya suka diem apa ya gitu. Makanya suka ngobrol di sini apa ya gimana gitu. Sering kopdar kita. Oh, sering Ngomong bertemu langsung gitu ya, Om ya? Di mana Om biasanya tempatnya?
ke sini, kalau nggak di rumah saya di rumah yang ya di rumah-rumah masing-masing mereka aja Di gitu. rumah masing-masing. Nah, ngobrol justru kalau masalah yang dibahas-bahas gini, saya suka nggak pernah muncul tuh bingung menjelaskannya. Tapi kalau praktek mah ayo gitu. Praktek Oh, mah soal gini, saya kalau improve di lapangan tuh beda banget. oh Jadi iya. langsung aja. Mm-mm. Biasanya kalau orang yang banyak tahu, itu justru gimana saya menerangkannya dengan cara yang lebih mudah ke orang baru gitu agak susah memang. Memang. Terlalu banyak yang diketahui dari mana aku menjelaskannya ya supaya dia Ya, paham gitu. Emang. itu juga tuh nih. Saya dulu di ngumpul nih, terus ngejelasin tentang astralin. Astralin saya ngeliat warna dulu, saya ngeliat lorong dulu, saya ngeliat apa gitu. Apa. Saya bingung, saya nggak gitu soalnya. Saya Oh astral iya. nggak gitu. Om gimana? Saya Om gimana? astral aja. Iya, Astral astral gini, aja karena memang udah dari bawaannya mungkin, dari tubuhnya mungkin. makanya, makanya saya bingung gimana saya nyeritain Iya, gini sama iya mereka. kan, emang bener itu. Soalnya Om di Prancis juga ada orang yang bisa astral dari muda gitu loh, dan orang nggak ada yang percaya. Dia Ya, cerita zaman dulu itu nggak ada yang percaya. Kalau sekarang masih mending katanya. Aku lihat di YouTube-nya. Sekarang masih mending ada yang percaya. Kalau dulu mah dibawa ke psikiater Om, dibawa ke psikiater dikira gila gitu. Dia keluar itu beres. jalan-jalan. Mm. Kasihan ya, apalagi dikasih obat gitu. Kayak gini nih, kayak gini teh. Jadi, yang ini kan dua monitor ya. Hmm. Nah, astral tuh gini, ini anggap aja yang saya yang physically ya, real nih. Ya, Yang di bawah itu astralnya dua layar aja gini. Saya astralnya iya, gini. iya, iya bisa Ya, bisa keluar karena masih kesadarannya masih ada, fisiknya masih ada, mentalnya berpikirnya masih ada astral yang keluar gitu kali ya. Aku pernah lihat sih di YouTube. ini gimana? Ya orang gimana? Harus duduk dulu, harus napas dulu, harus ngatur napas maksudnya. Terus hawa panas dulu, pose dulu, dan lain sebagainya. Baru astral. Ya lihat warna dulu. Saya gimana? Saya astral ya astral. Dah, itu beres. Iya Gimana kan, jelasinnya ya? keluar keluar aja dulu, keluar ya udah semau maunya kan. Iya makanya bingung menjelaskan. Kayak ini orang yang mungkin akan lebih ini menjelaskan ya orang yang belajar dari kosong nggak bisa apa-apa bener-bener dan step by step mungkin ya. Bagi kalau yang udah bakat ya gimana kamu ya udah begitu aja gitu kali ya Om ya. Om Ini Bureka dulu latar belakangnya dari mana Om? Kan apa? dari jadi ahlinya itu Om Bureka udah tahu mengastral baru masuk jurnal astral. Sebelumnya Om itu apakah pernah belajar bela diri, pernafasan, apakah dari HI ataukah dari mana Om? Atau dari lahir gitu? Itu saya dapat basic latihan olah napas juga dari HI juga. Ya, itu Mm-mm. saya masuk HI itu karena saya aneh. Ini udah aneh dulu, baru masuk ke situ. Karena ada Sudah aneh panggilan dulu baru masuk HI. Oke. itu kebetulan gurunya bisa nerima saya. Jadi saya enjoy di situ sebenarnya. Dari dulu aneh dulu, dari kecil sih. Dari lahir Oh iya dari udah aneh, lahir. Mm-mm. dari lahir udah aneh, kegiatannya udah aneh lah, udah aneh sendiri. Pemikiran udah beda, makanya masuklah tertarik kayaknya sama HI itu. Nah di situ enjoy, punya kemampuan tapi ditutupi dengan bela diri kayak gitu lah. Tempat berlindung, bernaung dan mengadu. Dan mengadu. Kita tahu aja ada temen Itu tahun berapa Om masuk HI Om? 2000 saya SMP Oh mau masih muda banget itu tahun 2000. 15 tahun kali kalau nggak salah. Kurang Oh segitulah. 15 tahun tahun 2000. Aku itu 2001 udah lulus kuliah Om. Lulus lulus sarjana udah. Dan itu juga lama aku kuliahnya ya. Karena saking susahnya. Kuliahnya lama 6 tahun setengah. Saya Jadi lama masih tinggal di Bandung gara-gara kuliah. Berarti generasinya udah berbeda ya. Berarti kita nggak pernah berpapasan. Karena generasinya berbeda. Walaupun aku dulu di Bandung. Di Jatinangor. Ya gitu ya.
Berarti memang dari lahir itu Om itu udah ini ya bawaan dari orok ya Om ya. Orang tua memang ada yang mempunyai kemampuan gitu Om. Orang tua. Orang tua kayaknya biasa aja sebenarnya. Gak ada yang seaneh ini. Karena orang tua juga ada aneh. Lihat kakek juga gak gitu-gitu amat. Gak aneh sendiri kan. Kalau ada omongan keluarga emang aneh sendiri. Emang aneh sendiri. Oh, berarti emang udah dari bawaan dari bayi dari sana kali ya. Kalau Om itu sangat sensitif ya orang yang mengaktifkan indera astral. Berarti sensitif dengan alam dan semua orang kali ya. Berarti jadi iya. karena saya orang yang nggak pintar amat, jadi saya kayaknya dituntun aja gitu. Kayaknya gitu aja sih. Saya nggak pintar-pintar banget kan orangnya. Saya ngakukan dari awal, tim saya nggak yang pintar banget. Karena saya mungkin dituntun, mungkin ya. Susah ya dapat penuntunan ya. Iya. Kalau kita ngelak. Iya, iya. Gitu. Oh iya. Kalau Om dari kecil pengalaman Om itu gimana Om? Dari umur berapa punya pengalaman astral? Atau misalnya keluar badan astral dari umur berapa? Atau bisa melihat makhluk astral gitu dari kecil di dunia nyata? Atau gimana lah pengalaman waktu masih kecil Om? Dari kecil saya udah tahu kapan hujan dan tahu Ya hujan Allah, angin. ya Allah, Ya, luar biasa ya. Walah. saya tahu cara berpikir orang kadang-kadang. Oh luar biasa. Ya kalau yang makhluk-makhluk astral kayak gitu ya, jinnya kan banyak jadi jins itu saya tahu lah, sering dari dulu, sensitif juga. Terus dari kalau saya main ke tempat-tempat yang pelosok-pelosok itu suka ada apa namanya sepuh-sepuhnya gitu yang umurnya panjang-panjang itu katanya kenal saya, ada beberapa, saya nggak tahu, saya kan masih kecil. Nah, jadi kayak ngobrol akrab ke saya, nggak tahu ngejawab harusnya tahu tapi gimana tahunya gitu, dia mereka kayak yang kenal tapi dia bingung sendiri. Sering itu tempat-tempat Oh gitu. tempat mana pokoknya siapa misalnya di situ sesepuh di situ tengah ngobrol, saya nggak tahu dia ngomong apa, saya umur masih SD waktu itu. Oh masih SD gitu ya, orang udah pada kenal ya. Tahu. Oh. Mereka bingung kayaknya ya, sering itu. Itu mic-nya kayak putus-putus Om. Mic-nya. Sinyal kayaknya. Sinyal. Iya halo, ini oke nih sekarang. Oke nih. Wah berarti nih Om Bureka pengalamannya udah luar biasa nih. Dari kecil aja udah ini ya. Dari umur berapa sepuh-sepuh udah kenal ya. Mungkin udah mengenali energinya kali ya. Padahal tuh waktu masih kecil Om itu nggak kenal apa itu meditasi gitu ya. Tahu. Atau nggak tahu latihan nafas gitu nggak ya? Tahu, yang saya tahu saya selalu sendiri, nggak mau rame-rame. Saya ingat itu. Saya pernah mau rame-rame. Pengennya kemana? Menyendiri ke alam, latihan hal, berdoa. Saya sering banget berdoa. Agama Islam ya Om ya? Berdoa yang ya berdoa. Saya senangnya gitu. Berdoa gitu ya. Yang didoain apa biasanya Om? Berdoa biasanya tentang saya atau berdoa untuk diri sendiri atau berdoa untuk orang tua? diri sendiri dan orang tua dari dulu. Oh, diri sendiri dan orang tua. Punya dari dulu itu kebiasaan, nggak ada yang ngajarin dari kecil. Berarti memang mungkin dari itunya udah ada inputannya kali ya Om ya, dari jiwa tua kali ya, mungkin ya. Nanti hubungannya dengan nama Avalon kali ya Om ya. Nanti cerita ya Om ya. Nanti cerita ya Om ya. Kalau tanya pengalaman berastral tadi udah sangat banyak banget ya. Dan kalau aku tanya ke Om, gimana cara membedakan halusinasi dan astral? Om agak bingung karena udah bakat ya.
keluar aja gitu ya. keluar aja gitu. Yang objek yang aneh-aneh terima dulu. Kadang-kadang kayak, wih, ini monster nih, kepalanya gini-gini, padahal di dalam jantung. Oh, Hati-hati. Iya, hati-hati juga. Makanya, ini kalau astral ya berkali-kali, terus dilihat dari sudut pandang yang lain, terus diulangi, jangan dalam waktu yang sama. oh gitu. Jadi harus berkali-kali diulangi dan dari di waktu yang berbeda gitu baru diambil kesimpulan ya Om ya. Biasanya Oh, beda. Saat itu divaksin. Apalagi sekarang banyak yang astral, banyak juga gangguan. oh iya benar juga ya. Iya, Iya. ganggu. Waktu itu aku pernah mengikuti frekuensi Om Bureka yang aku lihat itu magma. Itu aku Ya, bisa astral nggak ya? ya mungkin benar. Ya, Karena pas aku lihat kapan? udah lama banget yang pertama waktu itu. Siapa mau ikuti frekuensinya Om Bureka gitu. Dan laporan ke atas kok lihat mama ya gitu loh. Aku itu belum tahu kalau Om suka cek-cek alam gitu, belum tahu. Saya juga sebenarnya suka cek alam kayak, tapi saya disusulin sering, jadi disusulin. Aneh lah ke saya mah, aneh lah. Kalau menurut saya dibanding sama teman-teman nih, kalau orang lain kayak yang negur nih misalkan, apa nih pas suatu tempat manggil ya pakai frekuensi. Orang lain bisa nanti, kalau saya nggak bisa, Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa gini. Sering berdampak fisikal, sering. oh iya iya iya. Wah parah itu, kalau ganggu harus. Oh, berarti itu memang udah jadi satu ya Om ya? Nggak tahu lah. Mungkin ini apa namanya? Eh, apa namanya? Penghapus dosa saya masa lalu. Oh gitu. Kayaknya. Itu salah apa sih? Iya benar. Kelebihan bisa jadi itu ya. Jadikan itu. Om dari sekian banyak melihat makhluk astral atau berastral yang paling berkesan apa Om? Hmm, lihat masa lalu sih. Oh, Masa dan lalu. Nah lalu. ini berarti ada hubungannya dengan itu ya Om ya, dengan nama Avalon. Cerita Om gimana proses menemukan nama Avalon, terus bisa yakin itu nama Avalon aku gitu. Kalau saya, nama Avalon dan istilah Avalon kan baru ya buat saya. Cuman ada awal-awal di JA ya. Mm-mm. Kalau nama saya, nama Avalon itu saya terus terang dikasih sebenarnya. Kasih nama. Oh dikasih nama oleh siapa Om? Saya sama Buddha. Oh sama Buddha. Dikasih. Saya kan sering ngasih, ya nggak tahu ya. Mungkin dia ngasih nama berdasarkan kiri. Terus mungkin ya, saya nggak tahu. Terus tanda-tanda alamnya ketika saya astral. Kan tanda-tanda alamnya beda sama teman-teman yang lain di JA atau yang lain gitu. Mereka diaktifinnya sama kawannya lagi gitu ya, sama kendan gitu. Dulu kan saya nggak gitu. Kondisi alam yang menunjukkan saya ke sana. Oh sebenarnya beda, beda banget. Kalau orang kan sekarang punya kendan, nyuri denger apa nih namanya yang paling dekat, oh si ini Iya. doang, apa gitu. Dulu saya nggak gitu. Nanti saya nggak tahu kenapa saya dikasih nama. Karena dengan Langsung. kejadian yang memunculkan kemampuan saya dan potensi saya, yang makanya dikasih nama. Dulu soalnya ada yang seperti itu. Itu Bureka artinya apa Om? Ini apa? Hmm, apa namanya? Lupa. Ada lagi. Nama Pokoknya sendiri mah lupa. Oh, nama itu. apa Om nama artinya Bureka Om? Apa?
apa namanya ya? Lupa saya. Lupa. Oh lala, suka. Eh, karena udah nggak peduli artinya apa ya, karena memang saya udah seperti ini gitu kali ya. Dan nama itu kan hanya mendeskripsikan yang bisa dideskripsikan, tapi diri kita sendiri itu lebih kompleks. Mungkin begitu, Ya, jadi jadi sampai kalau, lupa. kalau nama atau istilah kan, kalau yang asli dari vibrasi, kan nama dari vibrasi ya, bukan nama buatan sendiri gitu. Itu kan menyimbolkan suatu keadaan. Jadi kan banyak vibrasi itu kan harus dinamai biar tahu bedanya dan akhirnya saling mengenal banyak vibrasi satu sama lain. Makanya nama ini teh ada dari sifat vibrasi ini. Hmm. Penyingkap gelap, penyingkap gelap. Artinya penyingkap gelap, Nah, Bureka. sekarang Oh, ditambahin yang bersisi. kenapa emang? Sisi Emang nggak tahu. Kayaknya ini kulit pecah-pecah kali. namanya Bureka siapa? Bahasanya masa Bureka bersisik, Bureka siapa Om? Mereka aja. Bureka Kamu aja. nasir, Amonasir, mereka. Bureka. Oh. Jadi prosesnya bukan mendapatkan nama hafalan tapi diberi. Karena memang sudah menjadi apa? Menjadi utuh, udah menjadi seperti yang memang seharusnya. Jadi nggak perlu mencari, malah justru kita bisa baca, oh ini dia orangnya. Karena udah Cirinya seperti yang seharusnya mungkin ya. Sudah yang itu, dan cirinya itu, simbol itu, simbol kebangkitan para satria. Kalau dia udah muncul, maka satria yang lain muncul. Gitu. oh, oh gitu. Oh, iya 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 Makanya iya. Banyak saya tahu. informasi. Berarti kalau Makanya guru muncul, yang lain muncul gitu ya. Nah, Burika ini dari ya, kecil udah membawa kapasitas sendiri, nggak perlu nyari gitu ya. semua orang sama bawa kapasitas masing-masing. Tapi mungkin ada yang belum sadar, Om. harus harus dibuka dan Nah, belajar dulu kali ya. juga sebenarnya panggilan udah dari kecil. Sebenarnya Oh, udah dari kecil. saya nolak. Saya selalu nolak. Saya nggak mau balik lagi ke sana. Sebenarnya saya udah nolak banget. Makanya waktu itu sempat nih sama Budang nih, sedikit diancam. Jadi inilah kesempatan terakhir. Kalau enggak ya kamu mau ngapain? Saya nggak punya apa-apa selain kebuatan. Ya kan? Iya. Inilah kesempatan terakhir kamu. Kamu udah lihat kamu sendiri kayak gimana? Seperti apa? Kenapa kemampuan kamu seperti ini? Alasannya apa? Dulu kamu gimana? Ya ceritakan Om dulu gimana Om. Pasti pernah pernah tracing DNA tertua nggak Om? Kalau udah dikasih nama begitu. Nah, Nah cerita nah, Om, gimana sebenarnya siapa Burika itu dan dulu saya gimana? Terus kenapa sekarang saya dikasih kemampuan luar biasa ini sejak lahir sampai Om merasa bukan kelebihan karena sangat sensitif itu. bukan kelebihan, lebih ke amanat sama ujian Amanat, aja sih. Bang. Amanat. Gimana Om cerita apa DNA Hmm. tertuanya? Gimana Om? Kalau yang dari tengah ke sini ya, nggak dari tengah ke awal. Tengah ke sini, mereka tuh orang yang frustasi. Oh, Frustasi dia kecewa. Kecewa dengan kehidupannya. Akhirnya ingin kembali dengan segera. hmm, Makanya kan, kalau kata Budang, wah, nama kamu sama nama Bureka mirip banget. Bureka dari nama yang lain, sudut pandang yang lain, itu bisa diartikan yang merindukan surga. Kan? Sebenarnya. Nah, nama saya juga sama. Nama asli saya Yuki. Nirwana sudah. Kalau cocokologi kayak yuk ke Nirwana sama kan? iya 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 iya. Yuk, iya benar. Nirwana. Makanya pemberian nama itu juga ibu saya juga rada aneh. Apa harus nama itu? Udahlah itu. Ya mungkin cocokologi ya. Nah, itu orangnya dari dulu frustasi dari cerita memorinya.
pengen pulang, mana caranya, carilah perbaikan-perbaikan, tapi malah dibohongi dan lain sebagainya, dikecewain lah sama manusia-manusia zaman. Akhirnya pengen lagi. Nah, cerita tengah ke awal. Kita pernah gabung nih si empat ini. Oh, Empat ini pernah gabung. pernah gabung ya? Ke dimensi yang lebih atas dari yang sekarang. Hmm. Karena kan ceritanya banyak diceritain. Kemana-mana kisah tentang para naga kan. Yang paling besar, Raja Naga itu yang hitam. Pernah cerita, itu mah cerita. Nah, ceritanya ya ini itulah yang merindukan pulang ke sana. Mana caranya untuk bersatu lagi? Akhirnya semua naga-naga dibunuh, diserap. Hmm. Yang hijau tuh yang sampai sekarang dendam sama saya. Hijau, merah, yang air mati ya. Tapi tidak bisa. Akhirnya ya saya kasih di inilah ditaklukkan sama yang seangkatan lah. Tahu gimana caranya memanfaatkan momen untuk mengurung gitu. Intinya mah gitu lah. Kalau harus nonton videonya, kok diceritain kayak halu. Iya luar biasa nih kalau cerita tentang tracing Denatur tua dulunya siapa, kenapa kembali lagi ke bumi. Berarti kan harus masih ada dibereskan. Gitu Ya, loh. jadi Belum ada sampai ke sana. bagian memori aja tahu melakukan kebaikan akhirnya berhasil pulang. Intinya pengen pulang. Yang dimaksud pulang itu kemana Om? Asalnya pulang ke yang lebih atas lagi, bukan di sini lah. Bukan diulang lagi, kehidupan diulang lagi. Oh iya. Bukan di bumi lagi, kalau di bumi masih ada tugas yang belum selesai Om ya? Ini kan ujian semua sebenarnya. Iya. Kalau sadari ya. Di bumi ini apa sih? Semuanya ujian. Semuanya nggak enak kan ya. Panas, dingin, kerasa semuanya, lapar, haus. Itu kan ujian semua. Kayak lava, meledaknya lava, angin puting beliung, topan, semua badai, gempa bumi itu ujian. Apakah itu hal yang menakjubkan? Tidak. Itu kan mekanisme alam untuk menguji kita. Sebenarnya tanpa kita alam baik-baik aja. Inilah berapa banyak generasi yang bisa memperbaiki alam, beberes lah, meminimalisir dampak itu untuk apa? Siapa? Karena itu untuk menjadi contoh kita tuh bisa seperti itu dan lain sebagainya. Sebenarnya sekarang kan mereka akhirnya wafat. Berapa generasi yang sudah bisa seperti itu? Tapi bencananya masih ada. Sebenarnya yang dimaksud dengan bencana menurut kita ya alam mekanisme dan alam tidak harus diperbaiki. Alam itu bisa memperbaiki sendiri. Cuman alam memberi kita kesempatan untuk bisa mengenal dan akhirnya memperbaiki interaksi. Ketika interaksi muncullah pengalaman. Oh, akhirnya ujung-ujungnya semua berawal dari satu. Itulah Tuhan. Iya Tuhan. Itu aja. Ujung-ujungnya apapun kayak kita nih. Oh kita sakti nih, kita pinter nih, kita hebat nih. Ya apa? Itu kan bagi-bagi di sini. Ya hebat juga Bu. Intinya hebat itu ya tugas, itu bagi tugas. Iya benar. Bagi-bagi tugas. Bukan karena hebat kita sendiri, emang bagi-bagi tugas. Jadi hebat di sini aja. Jadi saya menyikapinya begitu. Jadi apapun tugas kalian, ya misalkan dulu ya saya punya guru suka beres-beres alam juga. Tapi kenapa dia meninggal? Bencananya nggak ikut dibawa? Kan tugas. Iya. Tugas Iya. Itu Om